Shalom para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang menafsir teks dengan memanfaatkan latar belakang sejarah budaya atau sosial budaya. Latar belakang sejarah budaya itu terdiri dari 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah latar belakang geografi, yang kedua latar belakang politik, yang ketiga latar belakang ekonomi, yang keempat latar belakang militer, yang kelima latar belakang praktik-praktik budaya, dan yang keenam adalah latar belakang kebiasaan-kebiasaan religius. Dan semua latar belakang ini sangat membantu kita di dalam memperkuat makna teks. Yang pertama, latar belakang geografi. Latar belakang geografi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah, topografi, bahkan termasuk perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Seringkali kita tidak memperhatikan tentang nama-nama tempat atau lokasi. Kita seringkali menyepelekan dan biasanya membiarkan begitu saja nama-nama wilayah atau lokasi, padahal penulis kitab secara sengaja memasukkan nama lokasi atau geografi tempat tertentu dengan tujuan untuk pembaca, untuk para pendengar memahami lebih baik lagi maksud dan tujuan dari si penulis kitab. Sebagai contoh yang pertama, saya mau berbicara tentang kitab Wahyu di dalam Wahyu 3 ayat 14-16, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin, firman Tuhan. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah geografi Laodikia. Dan bagaimana kita melihat geografi Laodikia itu dengan teks yang tentu saja sangat penting, yaitu tentang suam-suam kuku dan memuntahkan engkau dari mulutku. Pertanyaannya, seringkali kita meluputkan nama lokasi tersebut karena kita menganggap itu hanya sebagai nama tempat yang tidak ada artinya. Namun kalau kita mempelajari geografi dari Laodikia, maka kita akan mengetahui bahwa Laodikia itu yang paling penting di sini adalah ia berada 3 mil sebelah tenggara Philadelphia, 11 mil sebelah barat Kolose, 6 mil sebelah selatan Hierapolis, dan merupakan pintu gerbang menuju kepada kota Efesus. Kota ini sangat strategis dan menjadi kota perdagangan dan makmur sekali. Dan yang paling penting inilah dia, saudara-saudara. Sumber air yang mengaliri kota Laodikia itu berasal dari Hierapolis. Dan air yang berasal dari Hierapolis itu adalah mata air yang panas. Dan kalau kita perhatikan, Hierapolis itu sekitar 6 mil dari Laodikia. Artinya, perjalanan air panas tersebut menuju Laodikia, maka air tersebut akan mengalami perubahan pada suhunya. Yang tadinya panas seiring dengan waktu dalam perjalanan menuju Laodikia melalui pipa-pipa air, maka air tersebut sudah tidak lagi menjadi panas, melainkan menjadi suam-suam kuku. Disinilah kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus menyampaikan tentang teks engkau suam-suam kuku, ini dikaitkan dengan sesuatu yang ada di kota Laodikia, yaitu air mata, sumber mata air yang panas sampai di Laodikia menjadi suam-suam kuku. Dan kondisi suam-suam kuku ini yang digunakan oleh Yesus Kristus dalam mengungkapkan kondisi jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Dan yang penting saudara, air panas itu adalah kalsium karbonat.
dan seringkali menjadi obat mata, obat dari berbagai penyakit, penyakit kulit, penyakit apapun itu. Artinya ini air panas penting bagi kesehatan. Dengan kata lain, air panas yang mengandung kalsium karbonat, walaupun dia dalam keadaan yang suam-suam kuku, masih memiliki fungsi, masih berguna bagi kesehatan, bagi mata seseorang yang mengalami sakit. Namun kondisi jemaat di Laodikia dikatakan suam-suam kuku. Bahkan Yesus mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya apa? Tidak ada gunanya, tidak berguna, tidak berfungsi. Jikalau air panas yang suam-suam kuku, yang menjadi suam-suam kuku, masih berfungsi karena mengandung kalsium karbonat dan masih menjadi obat, namun kondisi suam-suam kuku masyarakat atau jemaat Laodikia itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah, tidak bermanfaat bagi Kristus, tidak bermanfaat bagi jemaat. Inilah yang ingin disampaikan. Dan kalau kita perhatikan, ketika air panas yang mengandung kalsium karbonat ini menimbulkan bau yang bisa membuat kita enek, bisa membuat kita pusing. Dan kondisi inilah yang dialami oleh jemaat. Mereka dalam keadaan yang tidak baik. Mereka akan dimuntahkan karena kondisi mereka yang suam-suam kuku, yang tidak ada gunanya lagi, yang tidak memberikan manfaat bagi kerajaan surga. Jadi kira-kira seperti itulah manfaat dari mengetahui geografi Laodikia, dan kita gunakan untuk memperkuat makna teks pada Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat 16. Contoh kedua, Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20. Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20 ini berbicara tentang pengakuan Petrus. Konteks dari Matius 16 ayat 13 sampai 20 adalah pengakuan Petrus bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan konteks tersebut, maka yang menjadi subjek utama dari percakapan tersebut adalah Yesus Kristus. Dan Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Kunci ini tidak lain adalah berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus adalah kunci menuju kerajaan surga. Dan kunci itu diberikan kepada Petrus. Artinya Petrus bisa memasuki kerajaan surga. Namun teks mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Teks jelas menyatakan, aku akan memberikan engkau kunci, dan kunci itu adalah Yesus Kristus. Jadi teks selanjutnya jelas mau menyatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Artinya apa? Karena ini berkaitan dengan Yesus Kristus, maka teks ini mau menyatakan, jikalau engkau mengikat aku di dunia ini, maka engkau pun terikat denganku di surga. Jikalau engkau melepas aku di dunia ini, maka engkau pun akan terlepas dariku di surga. Artinya kita tidak bisa bersama-sama dengan Yesus di surga. Karena di dunia ini kita telah melepaskan Yesus, meninggalkan Yesus, atau menyangkal Yesus. Maka kita tidak bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi teks ini berbicara tentang terikat dengan Yesus, bergantung dengan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita mengaitkan teks tentang kunci kerajaan surga, yaitu Yesus itu sendiri, dengan geografi dari Kaisarea Filipi? Matius 16 ayat 13 sampai 20 ini berbicara tentang geografi Kaisarea Filipi. Apa yang ada di Kaisarea Filipi? Kota ini dibangun oleh Herodes Filipus. Nama Kaisarea itu untuk menghormati Kaisar Agustus, Kaisar Romawi pada zaman itu. Kota ini adalah kota pelabuhan dan kota perdagangan, kota yang sangat maju, memiliki menara Straton, kota dengan patung dewa-dewa. Artinya ini kota politeisme. Bahkan saudara,
Yang paling penting di sini adalah Herodes membangun kuil besar bagi Kaisar Romawi. Berikut patung Kaisar yang sangat besar. Dan patung itu adalah patung yang harus disembah. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa untuk menyembah patung Kaisar Nebukadnezar atau Raja Nebukadnezar. Maka demikianlah patung ini dibangun sebagai pemujaan kepada Kaisar. Dan Herodes membangun patung ini dengan harapan Kaisar Romawi memberikan keamanan, perlindungan, kesejahteraan, baik di dalam banyak hal termasuk bidang ekonomi. Artinya apa? Ketika kuil ini dibangun ada tujuan dari Herodes, yaitu bergantung, mengambil hati, mencuri perhatian, atau berada di bawah subordinasi dari Kaisar. Lalu geografi inilah yang ingin ditampilkan oleh si penulis Alkitab, bahwa ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Yesus ingin menyampaikan, engkau jangan seperti orang-orang yang ada di Kaisarea Filipi, yang bergantung kepada Kaisar, yang bergantung kepada penguasa, yang bergantung kepada hartanya, yang bergantung kepada jabatannya, yang bergantung kepada segala sesuatu yang berhubungan duniawi ini. Tetapi Yesus ingin menyampaikan kepada Petrus, bergantunglah kepadaku, yaitu anak Allah, Mesias yang hidup, kunci kerajaan surga. Jikalau engkau bergantung kepadaku, engkau ada di kerajaan surga. Jikalau engkau tidak bergantung kepadaku, engkau tidak ada di kerajaan surga. Jikalau engkau terikat kepadaku, engkau terikat bersama-sama denganku di surga. Ketika engkau tidak terikat atau melepaskan aku di bumi ini, maka engkau pun tidak terikat dengan aku di surga. Artinya tidak ada tempat bagimu di surga. Contoh yang ketiga, Yosua. Baca Yosua 6 ayat 1-27 ini berbicara tentang serangan orang Israel ke Yeriko. Saya bacakan ayat-ayat singkatnya. Saya akan bacakan Yosua 6 ayat 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Dan ketika mereka berhadapan dengan orang Yeriko, Tuhan hanya mengatakan, kelilingi hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali sampai hari ke-6 1 kali, hari ke-7 berkeliling selama 7 kali. Lalu meniupkan sangkakala, lalu berteriak. Berkeliling itu menghentak-hentakkan kaki mereka di tanah. Dan perhatikan geografi Yeriko. Geografi Yeriko itu, saudara, sebelah barat pegunungan Yudea. Bukit berbentuk jambu biji. Memiliki tembok-tembok dari zaman sebelum Yosua. Hasil sejarah menunjukkan, hasil arkeolog menunjukkan bahwa tembok yang ketika diserang itu adalah tembok yang sesungguhnya sudah tua. Tanah labil. Dan sering terjadi longsor dan erosi akibat hujan. Jadi ini kondisi tanah di Yeriko itu labil. Terus banyak tebing-tebing. Dan perhatikan, saudara, ketika kita berbicara tentang tanah yang labil, banyak tebing-tebing, sering terjadi longsor, maka hentakkan kaki-kaki prajurit-prajurit Israel yang kencang itu selama 6 hari, dan hari ke-7 selama 7 kali. Lalu ada suara teriakan, ada suara sangkakala. Tentu ini akan menggoncang sendi-sendi tanah, sendi-sendi tembok. Inilah yang disebut di dalam ilmu fisika adalah teori resonansi. Teori resonansi itu menyalurkan getaran-getaran sehingga muncul retakan-retakan. Dengan memanfaatkan geografi ini, maka suara langkah dari kaki prajurit Israel dan suara teriakan dari mereka, suara sangkakala itu menggetarkan tanah-tanah yang ada di situ. Dan itu membuat terjadinya retakan-retakan, menghancurkan
tembok Yeriko dan sekelilingnya. Mengetahui geografi Yeriko akan membantu kita memudahkan dalam memahami teks. Bahwa teks ini tidak hanya berbicara tentang kuasa Allah, tapi teks ini berbicara tentang bahwa Allah sebagai pencipta sangat mengetahui kondisi ciptaannya, termasuk tanah, kondisi kontur, kondisi topografi yang ada di sekeliling Yeriko. Dan dengan menggunakan teori resonansi, Allah menghancurkan tembok Yeriko, bahkan kota Yeriko. Itulah beberapa contoh yang dapat saya berikan terkait memanfaatkan geografi di dalam memperkuat makna teks-teks Alkitab. Jadi geografi penting bagi kita. Demikian penjelasan saya tentang geografi.